Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah subuh ceria dan barokah. Seperti biasa, mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa dalam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk mengisi waktu di subuh hari ini? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bi kalau misalnya di obrolan kali ini kita membahas tentang sholat. Salat. Ya. Sholat itu kan ibadah yang selalu kita kerjakan setiap hari ya Bi Setiap ya. hari dan Satu terus hari menerus 5 selama wajibnya. ada usia ya terus dilakukan. Iya. Nah, keutamaan dari sholat itu apa aja sih Bi? Ya, keutamaan dari sholat. Ya, kita awali, sholat itu merupakan salah satu perintah yang wajib dilakukan oleh muslim terutama ya. Jadi sholat itu membedakan antara muslim dan kafir. Juga sholat itu membedakan antara manusia berakal dan tidak berakal. Karena kan orang gila nggak perlu sholat. Orang gila nggak perlu sholat, tidak ada kewajiban sholat. Kalau misalkan hewan makan, tidur, bereproduksi, manusia juga sama mempunyai kebutuhan itu. Tapi yang membedakan manusia yang beriman adalah salah satunya yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diaplikasikan dalam bentuk yaitu yang namanya sholat itu sendiri. Tentunya sholat wajib yang harus dipelihara itu sholat 5 waktu. Apalagi bagi laki-laki, sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah, dan lebih bagus lagi tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Sholat, faedah atau keutamaan daripada sholat, fadilah daripada sholat sangat banyak Umi, sangat banyak sekali. Yang pertama kita kutip dari hadis riwayat Tabrani, bahwa sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salatnya baik maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya buruk maka dihitung buruk seluruh amalnya. Jadi poin utama daripada amaliyah ibadah adalah salat. Kalau misalkan orang rajin puasa, sholatnya enggak, maka tidak bernilai puasanya. Terus misalkan dia haji, mondar-mandir, umrah, menambah, tapi tidak sholat, dia tidak jaga, dia tidak pelihara sholatnya, maka sia-sia haji umrahnya. Jadi amaliyah yang menentukan pokok dasar utama daripada amaliyah ibadah sehingga amal ibadah itu bernilai, salah satunya yaitu sholat. Karena sholat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang akan dihitung pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaannya sholat itu akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Di saat ketika dibangkitkan penuh dengan kegelapan, ilmu pengetahuan sangat terbatas, dan sholat akan menemani menjadi cahaya bagi orang yang memeliharanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara dan menjaga sholat, maka sholat itu akan menemaninya atau menyelamatkannya. Dan barang siapa yang melalaikan sholat, maka sholat itu yang akan mencelakainya. Bahkan di hadis lain dikatakan juga, diumpamakan kalau sholat yang baik itu bagaikan sebuah kain yang sangat bagus. Dan ketika sholatnya tidak dipelihara, maka sholat itu akan berupa kain yang sangat compang-camping dan busuk, maka sholat itu akan dilemparkan kepada si pemiliknya, dilemparkan ke wajahnya sebagai bentuk daripada
penghinaan kepada orang yang senantiasa melalaikan sholat. Jadi banyak keutamaan-keutamaan. Menemani di alam barjah menjadi sebuah sosok yang sangat indah. Ketika di Sirat, kita bisa mampu melintasi Sirat secara cepat, secara kilat. Dan ketika di Sirat itu penuh dengan kepayahan orang melaluinya. Bagi yang memelihara sholat itu akan mudah baginya. Jadi gambaran-gambaran yang ada di akhirat, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan di akhirat bagi orang yang memelihara sholat itu sangat banyak, dan jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia pun akan mendapat keutamaan yang sangat banyak. Orang akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, Allah Subhanahu wa taala memandangnya sebuah perbuatan yang hina. Begitupun manusia. Dan bagi yang menjaga sholatnya, memelihara sholatnya, itu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar jika sholatnya benar-benar dipelihara dan sholatnya benar-benar sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Jadi manfaat keutamaan daripada sholat mohon maaf, keutamaan sholat sangat banyak sekali. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang padilah keutamaan sholat sangat banyak. Keutamaan sholat berjamaah sangat banyak. Ya, sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih utama derajatnya, tinggi bahkan 27 derajat. Dan di hadis yang lain dikatakan juga bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian selama 40 tahun. Belum lagi kalau misalkan kita senantiasa sholat berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, bahkan akan dicabut dari sifat-sifat munafik. Banyak padilah-padilah keutamaan yang menjelaskan tentang keutamaan daripada sholat ataupun sholat berjamaah. Nah seperti itu keutamaannya. Ada pertanyaan lain selain daripada keutamaan daripada sholat? Awal mulanya sholat itu gimana tuh, Bi? Dari waktu, gerakannya, sejarahnya kayak gimana? Sejarahnya. Kita mengenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya ke Sidratul Muntaha. Dan di sana juga ada peristiwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan langsung kewajiban sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sholat itu menjadi hadiah paling mulia untuk umat Islam sebagai sarana ketaatan, sarana berinteraksi, curhat terbaik, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal mula sejarahnya yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, bahkan ada beberapa riwayat hadis juga yang menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima 5 waktu, beberapa fase pengurangan sampai diterimanya 5 waktu. Dan dijelaskan juga di hadisnya ketika hendak ingin mengurangi waktu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa malu, akhirnya diterima untuk 5 waktu sebagai sholat fardu atau kewajiban untuk umat muslim. Sholat yaitu sholat subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, untuk sejarah daripada waktunya, itu sejarah sholatnya yang diterima ya pertama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj. Untuk waktunya sendiri itu sudah dijelaskan dari beberapa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, dan sudah jelas dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditetapkan atau ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Itu di Quran surah An-Nisa ayat 103. Lalu dari mana sih asal kata subuh, zuhur, sedangkan di Al-Quran itu lebih kepada pagi, petang, malam kan? Ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kita bisa lihat dari hadis riwayat
ataupun yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diperintahkan sholat hanya 2 rakaat, dan 3 rakaat itu hanya sholat maghrib. Lalu Allah menyempurnakan sholat zuhur, asar dan isya menjadi 4 rakaat. Itu salah satu kutipan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga dari hadis Baihaqi kalau tidak salah ya, hadis Baihaqi, ataupun yang menjelaskan tentang Bukhari atau Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang menjelaskan tentang adanya waktu sholat 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Itu secara waktu. Secara gerakannya ada sebuah riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, setiap fase langit yang dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat itu memiliki gerakan sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keinginan gerakan itu menjadi gerakan sebuah ketaatan atau gerakan sholat yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan kalau itu adalah merupakan jadi narasi itu didapatkan dari sumber Israiliyat gitu. Jadi cerita-cerita Israiliyat. Namun ada sebuah hadis yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diajarkan cara berwudu dan cara sholat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah ini yang lebih sohehnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diajarkan tata cara wudu dan tata cara sholat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan Umi tahu nggak? Sebelum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat, umat-umat terdahulu juga sudah sholat. Meskipun yang kita pelajari kan kesempurnaan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan telah menyempurnakan agama Islam, dan agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam untuk gerakan sholat di agama lain kita tidak tahu dan tidak mempelajari juga, perlu banyak tahu juga. Oh jadi Abi sebelum Isra Mi'raj juga itu udah ada perintah untuk sholat ya? Iya. Jadi kan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam tata cara berwudu, toharo, dan gerakan sholat. Bahkan menurut Ibnu Ishaq, Siti Khadijah radhiyallahu anha telah menunaikan sholat 5 waktu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Jadi kan itu fasenya sebelum Isra wal Mi'raj. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sholat, dan para sahabat radhiyallahu an ataupun para sahabiah radhiyallahu anha itu sudah melakukan sholat sebelum Isra wal Mi'raj. Nah, ketika setelah Isra wal Mi'raj, maka kesempurnaan sholat itu sudah ditentukan waktunya menjadi 5 waktu, dan penekanan berjamaah juga dalilnya banyak, bahkan keutamannya juga lebih tinggi. Dan sholat ini adalah sesuatu yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan, bahkan dalam keadaan apapun. Tidak bisa berdiri, maka ada keringanan dalam fikihnya kita duduk. Duduk juga masih tidak bisa, maka bisa berbaring. Berbaring masih kepayahan dengan isyarat.
Kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain, masih wajib juga ya disolati. Sholat. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah game over, maka disolati. Dalam keadaan sibuk masih juga bisa keringanan seperti kosor kan, Iya. jama kosor. Iya, ada keringanan-keringanan yang tidak menjadi alasan untuk seorang muslim meninggalkan sholat. Jadi saking Saking pentingnya melakukan ibadah sholat. sholat. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan bahwa sholat itu adalah yang pertama kali dihisab, seperti tadi di awal kita bahas. Dalam hadis riwayat Baihaqi, sholat itu sebagai tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan dan merobohkan agama. Wah, itu dosa besar kan. Iya. Terus juga dosa-dosa meninggalkan, targibnya itu dosa-dosa meninggalkan salah satu waktu sholat itu ada dosa sampai dosa seperti berzina dengan orang tua sendiri kan. Nauzubillah. Sangat dosa-dosa besar. Terus juga jangankan meninggalkan Umi, yang sudah jelas nantinya akan dihukum jahanam khalidan fiha. Jahanam selama-lamanya. Lalai dalam waktu saja. Melalaikan waktu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maun. Fawailul lil musallin. Yang melalaikan saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga tahu dalam sebuah hadis yang dikenalkan itu ular sujol akro yang akan ada di alam kubur, itu menyiksa bukan orang-orang yang meninggalkan sholat, menyiksa yang melalaikan sholat. Ketika ditanya siapakah engkau, saya sujol akro yang akan menyiksamu karena engkau melalaikan sholat subuh sampai zuhur, terus melalaikan sholat zuhur sampai asar, melalaikan sholat asar sampai maghrib, dan begitu seterusnya. Hanya lalai dalam waktu saja sudah disiksa sujol akro. Melalaikan aja udah Melalaikan disiksa, saja. apalagi yang meninggalkan. Apalagi yang meninggalkan sudah jahanam khalidan fiha, dan ketika hidupnya juga dia tidak akan merasa tentram. Bahwa sesungguhnya sholat itu menenangkan jiwa kan, menenangkan jiwa. Meninggalkan sholat dia tidak akan merasa tentram. Nah, kita kembali ke bahasan lagi. Jadi sholat itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Miraj, sholat sudah ada dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu an dan sahabiah radhiyallahu anha. Bahkan zaman-zaman terdahulu, agama-agama terdahulu juga sudah menunaikan sholat. Tapi gerakannya itu sama atau beda? Nah, untuk gerakannya wallahu alam. Namun Abi sempat baca nih dari bukunya, salah satu buku dari Dr. Jawad Ali, seorang sejarawan asal Baghdad. Beliau menjelaskan sholat ini dilakukan oleh agama samawat, maksudnya agama-agama yang turun dari langit seperti Yahudi, Nasrani, Islam. Bahkan dilakukan oleh agama-agama ardi atau agama-agama bumi seperti agama-agama Bunda, Hindu. Ada gerakan-gerakan yang memang mirip sholat. Dan beliau menjelaskan bahwa Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, dan tidak ada perubahan dalam perkara sholat ini. Beliau menjelaskan seperti itu. Dan beliau juga menukil dalam sebuah kitab yang berjudul Tarikh Al-Anbiya. Nah, dalam Tarikh Al-Anbiya ini dijelaskan lagi lebih spesifik bahwa intinya Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam, begitupun perkara sholat. Kita bisa mengutip dalam Quran surah, ini penjelasan dari kitab Tarikh Al-Anbiya itu, Mi ya. Quran surah Yunus 87, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Itu dalam Quran surah Yunus 87. Juga dalam Quran surah Al-Imran ayat 39, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Zakaria alaihissalam untuk sholat. Ada lagi Quran surah Maryam ayat 30 dan 33. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk sholat. Bahkan ketika ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa ustadz yang guru-guru Abi juga pernah mendalami kitab-kitab agama
eh, Kristen, bahkan di kitab-kitab mereka juga ada penjelasan yang lebih spesifik bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam itu wudhu, Nabi Isa alaihissalam sholat. Cuma kita tidak membahas terlalu jauh, itu urusan agama mereka. Nah, itu dalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 33 dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Juga dalam Quran surah Luqman ayat 17, bagaimana Luqman itu memerintahkan kepada anak cucunya untuk memelihara sholat. Jadi para nabi terdahulu juga sudah sholat, sudah menunaikan sholat, dan bukan sesuatu yang baru yang ada di agama Islam. Bahkan dalam kutipan buku yang ditulis oleh Dr. Jawad Ali ini, ada beberapa bahkan banyak kosakata dari bahasa Ibrani yang tertulis di kitab Injil terdahulu ataupun kitabnya Yahudi. Itu banyak kosakata yang merujuk kepada arti sholat. Arti sholat. Bahkan ketika sholat itu siapa sih yang disembah? Apalagi Yahudi kan mengesahkan Tuhan. Iya. Bahkan ketika terjadi kontroversi di beberapa agama di Nasrani, seperti agama Syria, Kristen Syria, itu masih di artikel kutipan yang sama yang Abi baca, ternyata mereka memberlakukan sholat dan dianggap bid'ah oleh komunitas Kristen yang lain. Seperti itu. Dan gerakan sholatnya mirip dengan gerakan sholat yang dilakukan oleh kita, orang Islam. Di Yahudi itu ada kutipan azan Yahudi tuh, azan Yahudi atau ada cara memanggil ibadahnya orang-orang Yahudi. Itu ada Sema Israel Adonai Adonai Elohenu Echad. Apa itu artinya? Sema Israel tuh apa? Hai orang-orang Israel gitu. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah artinya seperti itu. Hai orang-orang Israel, Adonai Elohenu Echad. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan. Jadi hai orang-orang Israel, sesungguhnya Allah itu satu. Echad itu kan ahad. Echad ahad itu bahasa Ibraninya. Kalau kita kan kayak kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Sama ternyata. Sama. Jadi sudah ada sejak dulu sholat itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ya sekarang yang kita yakini sholat itu persembahan atau hadiah yang terbaik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya kita semua. Maka sungguh merugi kalau kita tinggalkan. Ternyata nabi-nabi terdahulu dalam Quran, dalam fakta sejarah melakukan sholat. Seperti itu. Melakukan sholat. Sholat itu lebih utama. Talha Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah sholat 5 waktu. Maka Talha Ubaidillah ini bertanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh melakukan sholat itu di luar sholat 5 waktu? Maka Rasulullah SAW menjawab, boleh, dan itu tidak dibebankan dan menjadi sunnah. Jadi sholat itu memang perkara yang sangat penting. Bahkan dilakukan nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu sudah melakukan atau menunaikan sholat. Apalagi sekarang ada pemikiran yang aneh bahwa sholat itu peninggalan zaman dulu, yang sekarang itu lebih modern. Kita nggak perlu berinovasi, cukup sami'na wa ata'na. Nggak perlu diinovasi lagi, sholat harus gini gitu, nggak perlu. Cukup ikuti Rasulullah SAW secara waktu yang sudah ditentukan, seperti yang dijelaskan oleh Quran surah An-Nisa ayat 103,
dan gerakan-gerakannya mengikuti gerakan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, jadi sholat itu salah satu kewajiban ibadah wajib yang harus dilakukan. Ya, dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, ibadah wajib. Terus tanda syukur kita juga ya kepada Tanda Allah. syukur, tanda cinta kita cinta kepada Allah. Curhat yang paling sarana curhat antara hamba dan al-khaliq, ya kan, kebanyakan kita curhat lewat medsos kan. Yang harusnya itu menjadi konsumsi pribadi, kita medsos. Istri sakit, kita posting. Istri sakit Jadi seperti lebih ini. baik curhatnya langsung aja Langsung sama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi sarana terbaik antara komunikasi hamba dan Jadi kedekatan Al-Khaliq. antara hamba dan Tuhannya. iya, seperti itu. Nah, selain itu juga kan sholat itu menjauhkan perbuatan Keji yang dan mungkar. keji dan mungkar. Nah, selain yang kita sebutkan barusan ya Bi ya, Ya, manfaat lain dari sholat itu ada nggak sih Bi selain itu? manfaat seperti yang tadi diutarakan tentang keutamaan-keutamaan yang akan didapat di akhirat, juga beberapa keutamaan yang akan didapatkan di dunia. Bahkan ada juga bagi orang-orang yang meninggalkan tarkibnya, sempat Abi baca dalam Duratun Nasihin ataupun di Padilah Amal, bagi yang meninggalkannya itu mendapat ajab yang sangat luar biasa. Beberapa ajab yang akan didapatkan di alam dunia, beberapa ajab ketika sakaratul maut, beberapa ajab ketika masuk ke dalam alam kubur, beberapa azab ketika di akhirat. Begitu banyak, bahkan totalnya itu ketika Abi baca itu ada 15 azab dengan beberapa fase alam. Dan manfaatnya juga banyak. Selain dapat manfaat yang sangat luar biasa nanti kita sambut di akhirat, di dunia juga banyak. Nah, salah satunya manfaat meskipun bukan tujuan utama daripada sholat itu sendiri, mendapatkan sesuatu yang akan kita dapat langsung di dunia, itu sholat sebagai tujuan utamanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan kita semua bahwa sholat itu sangat diamanahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-shalah, 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 ya kan? Iya. As-shalah, 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 dan hal yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat. Jadi tujuan utamanya daripada sholat itu adalah bentuk kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, selain keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan di akhirat nanti yang paling banyak, juga mendapat bonus lain, Umi. Mungkin dari pertanyaan Umi itu ada apa namanya, manfaat dari segi kesehatan, kejiwaan atau seperti itu mungkin ya. Iya, soalnya kami pernah dengar Ya. kalau gerakan sholat itu ternyata ada manfaatnya gitu. Oh iya, memang Apakah ada benar atau cuman apa ya? benar, itu udah fakta dan sudah melalui berbagai penelitian. Sholat itu sangat menyehatkan, dan dari setiap gerakannya itu mendapatkan efek kesehatan yang sudah pasti karena sudah melewati penelitian. Dari gerakan A, B, C sampai salam itu ada manfaat-manfaat tersendiri untuk kesehatan. Seperti yang tadi Abi katakan di awal, meskipun itu bukan tujuan utama, misalkan kita sholat supaya sehat, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mendapatkan bonus lain daripada sholat itu sendiri. Pertama yaitu dari gerakannya, karena menurut penelitian sholat itu adalah gerakan yang paling proporsional bagi tubuh manusia. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat dan memberikan gerakan-gerakan seperti itu dari mulai takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tahiyat atau tasyahud akhir. Pasti itu di baliknya itu ada manfaat yang sangat luar biasa.
ketika diteliti, dikaji, ternyata gerakan sholat itu gerakan yang paling bagus, paling proporsional, paling dibutuhkan oleh tubuh manusia. Seperti itu. Seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Ya. manfaatnya itu melancarkan peredaran darah. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, posisi seperti ini menurut pakar medis dari hasil penelitiannya yaitu melancarkan peredaran darah dan menyehatkan jantung. Sangat bermanfaat. Itu gerakan yang kita lakukan setiap hari dan beberapa gerakan. Subuh saja kita 2 kali kan. Ditambah lagi 4, ditambah lagi asar 4, tambah lagi maghrib 3, Cuman gerakan takbiratul Iya. ihram aja. isya 4 kan, belum sholat sunnah yang dilakukan, sudah sehat. Jadi posisi seperti ini memang di artikelnya itu ada penjelasan tersendiri tentang alasannya kenapa, cuma Abi mengutip langsung manfaatnya. Jadi manfaatnya itu melancarkan peredaran darah dan menyehatkan jantung. Cuman takbir aja ya. Takbiratul ihram dan menyimpan kedua tangan seperti ini. Kalau dalam sunnahnya itu kan tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri kan, Kiri, ya. tangan kiri. Jadi cuma seperti ini manfaatnya sangat luar biasa. Itu dari takbiratul ihram dilanjutkan kepada ruku. Ruku juga manfaatnya sangat besar. Mampu menjaga kesempurnaan daripada fungsi tulang punggung. Banyak yang kena saraf kejepit atau apa, ternyata itu bisa diobatin dengan cara ruku sesuai sunnah. Yang ketika kita menyimpan gelas itu tidak tumpah, lurus. Punggung. Iya. Rasulullah SAW kan rukunya itu lurus. Dijelaskan di beberapa riwayat hadis kan, kepalanya tidak mengangkat dan tidak terlalu merunuk, jadi lurus dengan punggung. Itu manfaatnya sangat besar sekali, mampu menjaga kesempurnaan dan dan fungsi daripada tulang punggung. Selain itu menjaga dari gangguan prostat. Dan dilanjutkan kepada i'tidal. I'tidal itu dalam pandangan kesehatan bisa memelihara kesehatan pencernaan. Kesehatan pencernaan bagi yang sering yang sering gangguan dalam pencernaan boleh jadi ya lalai dalam sholatnya. Mungkin bisa lebih sehat ketika kita senantiasa menjaga sholat. Untuk sholat 5 waktu terjaga. Bahkan i'tidal itu sama juga melancarkan peredaran darah dan memelihara daripada kesehatan pencernaan. Dilanjutkan ke gerakan sujud. Nah, ini gerakan sujud sangat banyak sekali manfaatnya. Bahkan Rasulullah SAW sangat lama kan sujudnya. Sangat lama sujudnya. Nah, sujud ini manfaatnya itu menjaga satu sama melancarkan peredaran darah, juga menjaga agar tidak terkena wasir. Jadi di artikelnya seperti itu, manfaatnya dari sujud itu agar tidak terkena wasir, bermanfaat untuk kesuburan bagi kaum laki-laki ataupun wanita, sangat bermanfaat untuk kesuburan. Jadi banyak manfaat daripada sujud itu. Melancarkan suplai darah ke otak. Setelah sujud ada duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Duduk di antara 2 sujud. Itu menjaga tersumbatnya aliran darah arteri ke pena. Terus juga manfaatnya menjaga dari kelumpuhan. Bahkan sangat baik duduk di antara 2 sujud ini bagi orang yang bekerja keras di siang harinya. Dengan bekerja keras senantiasa kerjanya itu berdiri, itu sangat bagus
terapi dengan duduk di antara dua sujud. Nah, untuk tahiyat akhir, manfaatnya yang Abi baca menghindarkan dari atau mencegah impotensi. Seperti itu. Itu tahiyat akhir. Meskipun alasan-alasannya juga sangat banyak kenapa tahiyat akhir itu bisa mencegah daripada impotensi. Alasannya sangat banyak dengan berbagai macam kajian dan penelitian yang menyimpulkan manfaatnya seperti itu. Jadi Abi cuma baca atau menerangkan tentang manfaat-manfaat daripada gerakan sholat. Dan salam bermanfaat untuk mengencangkan kulit wajah, merelaksasi leher, terus juga merelaksasi leher, juga mempelancar darah ke area kepala dan mengencangkan kulit wajah. Dan salam yang sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dari beberapa riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW salam itu sampai terlihat pipi sama orang yang di belakangnya. Jadi itulah manfaat-manfaat daripada gerakannya. Misalkan kenapa saya sholat tapi masih terkena penyakit-penyakit ataupun ada keluhan-keluhan yang Abi sebutkan tadi. Boleh jadi sholatnya belum secara sunnah, gerakannya belum secara sunnah, belum sesuai dengan sunnah. Kedua, boleh jadi juga kita jaga sholatnya tapi pola hidup kita tidak terjaga, tetap juga mengundang penyakit. Boleh jadi ketika kita sholatnya rajin, menjaga pola hidup dan tetap masih ada penyakit. Boleh jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kifarat dosa. Tidak semata-mata penyakit itu turun, melainkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa keutamaan daripada sholat, yang sholat fardu itu tidak boleh kita tinggalkan sebagai kewajiban, bentuk ketaatan dan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanah dari Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan sholat. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun menunaikan sholat. Jadi seperti itu Umi tentang sholat yang kita bahas di obrolan subuh hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas salah kata, hilaf kata ataupun beberapa pembahasan yang masih banyak kurangnya, banyak kelemahannya. Mudah-mudahan dalam segala kekurangan ini senantiasa kita bisa memperbaiki. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk para sahabat Surya di rumah untuk memberikan masukan, nasihat agar acara ini tetap berkembang, terus juga harinya makin lebih baik. Insyaallah jumpa lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.